Sallallahu ta'ala fil kitabil aziz. Main wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Allah bersumpah dengan segala sumpah serapahnya, sepatahnya, dengan sumpahnya yang agung. Artinya yang agung itu apa? Ini yang perlu kita resapi, kita jiwai sampai Allah bersumpah-sumpah dengan sumpahnya yang agung, di mana Dia menetapkan berbagai macam bintang-bintang dengan keluar dan suruh yang begitu-begitu. Kenapa saya mau sampai Allah bersumpah? Karena diremehkan terus. Jarang, banyak, sedikitlah begitu manusia yang berpikir mengenai sumpahnya Allah ini, mengenai keagungan Allah yang begitu agung. Itu tidak dijadikan sebagai alat pikirnya kepada Allah untuk mengagungkan keagungannya. Itu jarang begitu. Makanya Allah, Bapak baca di Al-Quran itu, iya, ngeri deh sumpahnya Allah ini. Hampir setiap surat tidak luput dari sumpahnya. Di samping sumpah ya, apa namanya, saran-sarannya itu, peringatan-peringatannya, ancaman-ancamannya itu ya. Jadi kenapa jadikan qasam agung bagi Allah? Karena jikalau kita betul-betul memikirkan, ya, merenungi tentang keagungan Allah, agung juga hasilnya ini. Begitu maksudnya. Jadi kalau kita tidak bertafakur, tidak pernah memikirkan sama sekali keagungan Allah, yang jadikan sumpah di luar kita jelas ini, dengan matahari yang keluar, muncul surup, kan begitu. Jadi ditempatkan oleh Allah, dimunculkan, disuruhkan, silih berganti, jadi bergantinya hari-hari. Sungguh sebuah keagungan Allah, nyata betul itu. Jadi memikirkan sumpahnya Allah yang agung ini, kalau kita betul-betul memikirkan, itu menjadi keagungan iman kita. Bapak ya, direnungi betul-betul. Kuasanya Gusti Allah ini ya luar biasa betul. Apa itu? Ya enak, nikmat betul. Nah itulah nikmat iman. Nikmatnya tafakur, nikmatnya eling, ingat kepada Allah. Itu belum usul, itu baru memikirkan keagungannya, belum usul. Kalau usul itu sudah sampai berhadapan dengan Allah, itu namanya usul. Itu baru memikirkan keagungannya aja sudah ada rasa. Ya rasa, apa rasa namanya, buah daripada keimanan begitu, akan begitu. Padahal belum usul kita itu, baru mikirkan keagungan Allah. Lain kalau kita sudah usul kepada Allah itu beda, makomnya pun beda, derajatnya pun beda. Tapi dari tafakur itulah kita sampai kepada Allah. Tafakur keagungan di luar kita, tafakur kepada Allah yang sudah ada di dalam diri kita itu. Karena hakikatnya kita mentafakuri keagungan Allah, itulah Al-Quran maknanya, paham kan? Itulah membaca Al-Quran yang sesungguhnya. Kamu tahu semua itu keagungan Allah, itulah Al-Quran maknanya ya. Nah itu hati itu menjadi suci, menjadi bersih.
hatinya menjadi suci bersih, banyak mikir keagungan Allah, lah itulah ya masuhu, mengenai kepada Al-Quran. Yang disebut ya laya masuk ilal mutahharun, akan mengenai kepada Al-Quran, mengena ilal mutahharun, kecuali orang-orang yang bersuci. Coba aja dipikirkan, setelah nikmat, nah itulah Al-Qurannya itu sudah. Mushafnya yang kamu baca, ayat-ayatnya. Makanya di sini tuh lihat. Innahu laqasamul law ta'lamuna adzim. Kalau lihat ininya pas-pasan aja. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi itu betul-betul Al-Qur'anul Karim, Quran yang agung, yang mulia. Apa sih Quran yang mulia itu? Fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun, dalam kitab maknun yang disimpan. Al-Qur'annya tersimpan di dalam ayatnya. Kalau kamu baca terus, lalu direnungi, diresapi, ditadaburi, dijiwai, dimuraqabai, nah baru lama-lama mengenal kepada Al-Quran yang sesungguhnya. Begitu. Paham ya? Ini paham, harusnya paham. Nah, ini ada ada apa? Muhammad Aswandi ya, Bapak lupa. Lupa. Jadi Al-Quran, mushaf, itu namanya mushaf. Itu jalan, itu ayat-ayatnya Al-Quran. Hakikat Al-Qurannya nantilah setelah kalian baca, kalian renungi, kalian jiwai, itu akan lahir. Akan lahir itu Al-Quran. Itulah maknanya Al-Quran itu yang tersimpan oleh Allah. Paham nggak? Paham. Baca Aswani, dibaca, lalu direnungi ya. Kamu baca apa ayatnya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asmanya Allah yang penuh maha kasih sayang. Lalu kasih sayangnya Allah kamu renungi. Apa sih kasih sayangnya Allah? Aduh, kamu ingat, iya, aku ini begitu banyak maksiat, begitu banyak dosa, tapi Allah masih memberi kehidupan, masih memberi kesempatan. Apa kasih sayangnya Allah? Ya ini sudah. Ya mata, apa yang kita tidak minta Allah kasih. Ya tangan, ya kaki, terus yang dilakukan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang kita sendiri menikmatinya betul-betul begitu. Bagaimana kalau tidak dipakai kaki ya? Di luar itu banyak. Pokoknya kamu jiwai aja kasih sayangnya Allah itu sedalam-dalamnya, supaya kamu tunduk kepada Al-Quran. Artinya mengagungkan, betul-betul mengagungkan Allah. Nah, dari situ nanti lahir sebuah rasa ya, yang itu dikasih rahasia sendiri oleh Allah, begitu maknanya di dalam itulah. Di ayatnya itu aja, teorinya mushaf yang dikatakan Nabi itu begitu. Itu kan ayatnya yang menunjukkan tentang dari dalilnya begitu. Tapi hakikat daripada maknanya itu tersimpan. Jika ingin membuka makna itu, bacalah terus. Lalu artinya kamu pelajari, kamu tadaburi, kamu jiwai, muraqabai, sedikit demi sedikit pelajari. Baik kita betul-betul paham dengan Al-Quran dan mengena kepada Al-Quran. Itulah namanya jiwa yang suci, yang dikenai oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran tidak mau mengena kepada hati yang kotor. Gitu. Yang paling cuma sekedar dapat ya pahalanya aja lah begitu. Ya. Tapi tidak bisa mendapatkan Al-Quran yang sesungguhnya. Jadi cuma dihitung pahalanya aja. Satu huruf 10 kebaikan dihitung, Al-Fatihah sekian huruf dapat gitu.
Kalau kita bisa berbicara begini, mendalami keimanan, sudah tidak menghitung pahala itu lagi. Sama dengan kita sholat begitu. Kalau cuma baca lalu tidak tahu isinya sholat, ya tidak ada rasanya sholat begitu kan. Isinya sholat di mana, rasanya sholat di mana? Ya itulah di dalam itu. Di saat kamu gerak, di saat kamu membaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi milikmu ya Allah. Kalau lihat mana Al-Fatihahnya tidak begitu. Segala puji bagi Allah. Tapi kalau kita berhadapan dengan Allah, itu sudah lain bagi maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi yang menguasai alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang Maha Sayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai semua hari-harinya. Nah, itu kita berhadapan dengan Allah. Berhadapannya kita dengan Allah, rasanya kita menghadap kepada Allah, itulah isinya sholat. Begitu. Jadi orang kalau belum sholat, belum bisa berhadapan dengan Allah, orang itu belum sholat hakikatnya. Tapi ini kan berat dikatakan nih kan. Untuk pembukaan saja Aswandi begitu. Nah, supaya terus belajar, jangan asal sholat nanti. Studi sholat itu seperti apa, sholat yang baik, ya begitu belajar ngaji. Bapak juga belum baik sholatnya, makanya terus belajar, ini belajar terus begini, bareng-bareng sama kalian begini. Jadi di kitab Maknun, di dalam kitab yang tersimpan itulah rahasia-rahasia Allah. Jadi untuk membuat takbir itu yang mohon kepada Allah, dibaca terus. Lalu direnungi apa? Hakikat Al-Qur'annya malah si alam inilah isinya Al-Qur'an. Paham enggak? Alam ini isinya Al-Qur'an. Lalu kamu tadaburi, jiwai apa yang ada di alam ini ya Allah Subhanahu. Nah, itulah kau mengenal. Itu namanya mengena. Kau berpikir tentang keagungan Allah itu mengena. Al-Quran itu mengena. Karena hakikat Al-Quran itu apa? Ini sudah tercakup di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu luar biasa, penuh dengan rahasia. Ini dalam banget. Ini rekaman ini di sini itu keluar. Ini sudah ini menyinggung tentang la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan mengena seseorang illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci hatinya. Yang kotor hatinya tidak mungkin orang itu mengenai Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sir, halus, suci, betul-betul suci. Karena Al-Qur'an itu adalah hakikatnya ya Allah, itu sudah kalamnya Allah. Tidak bisa diterima oleh dalam keadaan hadas, dalam keadaan kotor. Jadi kalau ingin mendapatkan hakikatnya Al-Quran, muraqabah Al-Quran itu, jiwai. Nah, nanti kamu akan mengerti tentang hakikatul Quran. Nanti dalam muraqabah ada namanya muraqabah hakikatul Quran. Setiap para aulia wajib mempelajari itu. Setiap mukmin wajib mengenai itu. Belajar tentang hakikatul Quran. Itu apa sesungguhnya? Selama hidupnya tidak mengerti tentang hakikatul Quran, tidak akan pernah mengerti apa maknanya Al-Quran. Ya. Nah ini Bapak gitu mengatakan ya, jadi Bapak kasih jalannya begitu. Sering-seringlah bertafakur tentang keagungan Allah supaya mengena. Nanti sampai Allah sendiri akan membukakan, oh itulah Al-Quran yang sesungguhnya. Kita bisa membaca gerak-geriknya orang itu dari Al-Quran. Kita bisa mengukur dayanya orang itu dari Al-Quran. Oh begini, ini begitu. Tapi jangan untuk mengukur Al-Quran orang, tidak boleh. Kita mengerti nantinya itu. Karena hasil dari petunjuk Al-Quran itulah
Karena Al-Quran itu adalah nur. Makanya gunung pun tidak bisa menampung Al-Quran. Lihat Nabi Musa ingin melihat Al-Quran, memaksa kepada Allah, jika kamu mampu melihat, sekaya gunung itu tidak akan hancur. Setelah tajalli Allah menyata, nurnya Al-Quran itu dalam gunung, mana kuat Nabi Musa, so'idan, kelenger, pingsan. Karena bukan pemegangnya. Nabi Musa bukan sahibnya. Namun cuma Nabi aja yang mampu memegang Al-Quran itu. Jiwanya Al-Quran, ya itu Nabi itu sudah. Nabi itu jiwanya Al-Quran. Ulukul adim. Nanti di ayat setelah selesai ini waktunya nanti kita mulai tafsir ayat-ayat surat-surat pendek. Juz amma itu nanti ada hakikatnya Al-Quran tentang keagungan akhlaknya Nabi yang memuat Al-Quran di dalamnya. Kenapa Nabi kuat? Al-Quran adalah nur, sedangkan Nabi adalah unsur daripada nur. Nabi ciptakan dari, dan nurnya Muhammad itu kan nurnya daripada Allah, itu sudah. Kenapa Nabi kuat? Karena Nabi ada unsur daripada nur. Begitu. Ini namanya Haqiqatul Muhammadiyah. Lari ke sana sudah. Udarun nafis. Kenapa Nabi mampu? Ya karena Nabi adalah nur. Awalu ma khalaqallahu nurum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama ciptakannya nur, makhluk adalah nurnya Muhammad. Dari situlah Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Ciptakan nur Muhammad. Dari nur Muhammad bermacam-macam makhluk dijadikan. Coba. Ya Allah, begitu. Nah, ini sedikit pemanasan gitu. Supaya kita mengagungkan Nabi itu betul-betul mengagungkan Nabi. Kita bukan mengagungkan Allah, betul-betul mengagungkan Allah dengan kekuasaannya yang sungguh tiada terkira oleh akal pikiran kita. Begitu. Dengan betul-betul mengaji, memuraqabai, mentadaburi, menjiwai. Ya. Tanpa itu hampa sudah. Jangan sampai jadi Islam-Islaman. Jangan sampai jadi mukmin, mukminan begitu. Asal kata ngomong iman tapi tidak mendasari keimanan, itu gimana kebenarannya itu. Ya, kalau rukun iman berapa belakang itu. Begitu. Ya, ini perdalaman sedikit tafsirnya di sini ya. Kalau di sini sih ringan aja. Seadanya makna di sini begitu. Jadi la yamassuhu illal mutahharun, la yamassuhu tidak akan mengenai. Makanya ini dijadikan dalil oleh ahli ilmu fikih. Haram hukumnya memegang Al-Qur'an kecuali orang-orang yang illal mutahharun, kecuali orang-orang yang bersuci. Syariatnya begitu, syariatnya. Tetapi syariat itu menunjukkan kepada hakikatnya begitu. Tidak akan mengena seorang yang kotor kepada Al-Quran, kepada kesucian Allah. Syariatnya digambarkan, janganlah kamu megang Al-Quran, jadi kamu bersuci. Enggak boleh megang mushaf ini, kertasnya aja itu harus suci begitu. Itu dipakai oleh ulama ahli fikih supaya mengena sampai kepada hakikat apa sih mananya begitu, sama juga begitu. Sholat harus berwudu, sucikan dulu. Syariatnya berwudu, membersihkan. Tapi kata-katanya toharo, bersuci, apanya disucikan kan begitu. Tapi kalau dia jelaskan kan seumurnya, kalau tidak pernah jelaskan nggak bakal ngerti kalian ini. Maknanya toharo sesungguhnya itu apa? Oh ternyata itu, baru untung ngerti ya.
Iya, mencari makna itu mungkin bertahun-tahun ya, nggak puas-puas ya. Jadi hakikatnya bersuci, ya hatinya ini ingat kepada Allah. Dikala kita berwudu, nawaitu wudu ahli rabbil hadas, ini berhadapan kepada Allah. Nek tidak suci hatinya kepada Allah, tidak sampai maka tidak suci hati itu. Begitu sama. Jadi asal begini saja, hatinya cuma bersih. Kadar sucinya di mana? Kadar sucinya susah, karena kadar suci adanya di hati, bukan di raga. Raga cuma bersih aja begitu. Ya selamanya begitu ya. Ya sholatnya pun tidak akan sampai kepada Sang Maha Suci begitu. Nah itu hakikatnya begitu. Syariatnya diwudukan, bersihkan, sucikan. Tangannya, mukanya dibasuh supaya bisa menghadap kepada Allah. Ya Allah bawa wujuh atas wujuh. Ada doanya, enggak doa enggak apa-apa, Bin. Sudah susah tambah rupak. Ya, yang penting gitu aja sambil ingat kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pandangan kami kepada, bukan pandangan kami dari maksiat. Gitu. Telingamu dicuci supaya mendengarkan yang baik-baik, itu aja lah. Yang ringan-ringan dulu begitu. Kakimu dibasuh supaya berjalan kepada kebenaran, itu aja, memohon kepada Allah sambil ingat. Nah, itu namanya toharo. Paham ya? Iya, sambil dipelajari sedikit begitu. Jadi kita lagi belajar masa Quran yang sesungguhnya. Tetapi jangan pernah meremehkan baca mushaf. Tetap baca Al-Quran terus menerus karena ada nurnya di dalam. Berkali-kali kita mengulang-ulang membaca akan meredupkan nafsu amarah kita dan menyala sinar keimanan kita. Kan kita sering baca Al-Quran itu, di situ aja sudah mengandung rahasia dari Allah. Paling tidak tahu artinya, begitu. Asal baca aja, begitu. Tapi Al-Quran itu penuh dengan hikmah, begitu. Penuh dengan rahasia. Gitu. Sering-sering baca Al-Quran. Tanzilum min Rabbil Alamin. Tanzilun diturunkan min Rabbil Alamin, dari Tuhan penguasa alam. Tuh, kalau betul-betul dijiwai Al-Quran, turun Allah itu dengan rahasia, dibuka berak. Paham, mata hati ini terbuka. Mulanya gitu sampai apa? Allah Ta'ala coba. Apa bihadal hadis antum mudhinun. Adakah, apakah dengan begitu hadis yang disampaikan oleh Nabi, antum, bahwa kalian semua mudhinun, meremehkan. Coba bayangkan Ustaz ngomong. Apa yang disampaikan oleh Nabi dengan hadis, itu hadis maknanya kata-kata. Antum kepada kalian semua mudhinun, itu pada ngeremehkan. Ya kan, nyata ngeremehkan. Misalnya ini Allah ini untuk kita, kepada kita. Dengan demikianlah mudah-mudahan dengan diaji kita menjadi sadar, menjadi ingat, karena ada peringatan dari Allah ini. Inilah tujuannya kita mengaji, mengingatkan gitu. Watawasau bil haq, watawasau bisabr, tujuannya itu saling mengingatkan itu. Apa ya begitu, kalian yang begitu, tujuannya sama-sama menambah keilmuan dari Al-Quran. Yang tidak tahu jadi tahu, itulah hakikat daripada Al-Quran malam hari ini. Sedikit Bapak buka sedikit saja begitu. Jadi ada dalil nakli, ada dalil akli, paham? Dalil akli, akal, sampai kepada Al-Quran. Nakli lewat ayatnya Al-Quran, lewat teori.
sampai kepada Al-Quran begitu. Dua-duanya tujuannya sampai kepada hakikatul Quran, yaitu dengan dalil akal dan dalil naklinya. Ini teori-teori daripada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah itu. Tuntunannya begitu. Prakteknya kita dengan akal begitu. Bacalah kuasa Allah ini. Itu adalah Al-Quran di dalamnya. Itu mengandung Al-Quran, itulah maknanya Al-Quran begitu. Jadi, kalau tidak pernah bertadabbur, tidak bisa nangen-nangen dia begitu. Jadi kamu sambil tanam, sambil apa, sambil berpikir, bayangkan aja lah, hanya biji kok keluar apa itu namanya, akar cemplung dari sawi itu jadi duit ya. Bayangkan ya, sawi jadi duit ya, bayangkan ya Allah. Aduh, tak jadi duit dari apa maning? Dari bakso, ya. Apa lagi ya? Jadi sepeda motor bisa jadi tuh, asalnya wijil sawi jadi motor. Ayo pikir. Ya Allah, nikmatnya Gusti Allah begitu, itulah ya. Malam hari segitu aja dulu, jangan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.